Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Feni Anisarana Jessica yang akan memandu podcast kali ini tentang clipping digital yang ada di Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Saya sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Mas Luki. Mungkin Mas Luki bisa memperkenalkan diri, nama dan posisinya di perpustakaan sebagai apa? Ya, terima kasih Feni. Nama saya Luki Budiawan. Saya sebagai pustakawan ahli pertama di Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Nah, saya di Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat ini juga memang memiliki tugas untuk membuat clipping setiap harinya. Kalau boleh tahu clipping digital itu apa, Mas? Jadi kalau clipping digital itu sama halnya seperti clipping biasa. Mungkin Mbak Feni pernah ngelihat clipping ya biasa yang kayak koran dipotong kemudian ditempel di kertas. Nah ini juga konsepnya masih sama seperti namanya clipping digital, cuma ini versinya digital. Jadi kalau dulu mungkin clipping itu dibentuk atau disiapkan melalui media konvensional kayak kertas HVS, kemudian ditempel melalui lem dan juga dijilid gitu kan. Nah kalau sekarang itu karena memang perubahan zaman, kita punya ide untuk membuat clipping digital. Jadi sama juga jadi kumpulan sebuah berita. Kita memiliki subjek juga kan, karena kan biasanya kalau clipping itu juga berdasarkan subjek kan, subjeknya apa gitu. Nah isi clippingnya juga apa naik. Kalau kita memang sesuai dengan perpustakaan kita, perpustakaan khusus kita di bidang keagamaan, maka clipping kita juga ada di berita-berita seputar keagamaan. Oke, berarti clipping digital itu sama dengan clipping pada umumnya, cuman bedanya digitalkan gitu ya, Mas? Iya betul. Jadi kalau dulu mungkin ya, karena kita juga di awal itu kenapa kita membuat yang versi digital, karena di perpustakaan kita juga memang sudah ada clipping. Jadi kalau dulu clipping itu yang memang dikumpulkannya dalam waktu yang lumayan lama ya, kemudian juga disiapkannya atau disajikannya juga mungkin terlalu lama ya, mungkin 1 bulan atau 1 minggu bahkan 1 tahun mungkin, dan aksesnya juga ketika orang mau mencari clipping itu mungkin agak sulit, dan mungkin juga clipping-clipping yang konvensional itu juga agak jarang dimanfaatkan. Nah karena memang sekarang udah peralihan zaman, maka ya kita buat sebagai clipping digital, karena tujuannya itu untuk menyebarkan atau mempermudah penyebaran berita-berita terkait dengan keagamaan. Mungkin waktu kecil juga mungkin Mbak Feni juga pernah kali ya waktu sekolah. Kalau saya sih pernah dulu waktu sekolah itu kita bikin clipping cari terkait dengan kayak biasanya kayak mata pelajaran ekonomi gitu kan, suruh membuat clipping atau clipping di media-media koran. Iya, digunting terus ditempel-tempel gitu. Nah ini juga kita sama seperti itu, cuma memang kita lebih efisien mulai dari waktu dan juga pembuatannya. Kalau efisien itu mungkin kita membuat clipping di berita hari ini di sekarang contoh tanggal 27 November, maka kita sebarkan juga di tanggal 27 November. Oh, berarti hari ini beritanya ada, hari ini juga disebarkan gitu ya, Mas? Iya, betul. Nanti ya kita simpan, jadi clipping kita yang hari ini maka beritanya memang juga di koran-koran hari ini gitu. Nah, untuk ngomong-ngomong soal koran nih, koran sumber beritanya itu dari apa aja kalau di clipping Perpus Kemenak? Jadi kalau di sekarang ini cuma tinggal ada 4 media koran ya. Dulu di awal kita pertama kali membuat clipping itu di 2019, itu di bulan September kita memang memanfaatkan koran-koran yang dilanggan perpustakaan. Nah itu juga salah satu kenapa kita membuat clipping ya dulu, yaitu untuk memanfaatkan koran-koran yang dilanggan sama perpustakaan. Kalau dulu kan koran-koran itu hanya ada beberapa orang saja yang berkunjung untuk membaca, maka setelah itu kan tidak dibaca lagi. Dan kalau konvensional itu kan digunting ya otomatis kan korannya tidak terpakai lagi. Nah mungkin kalau sekarang ya masih bisa dimanfaatkan gitu kan. Nah kalau dulu kita ada 5 koran, yaitu adalah Media Indonesia, kemudian ada Kompas, Republika, Sindo, sama Koran Tempo. Tapi mungkin ya karena
perubahan zaman juga ya, ada beberapa koran yang memang sudah tidak menerbitkan koran cetak, jadi mereka beralih ke web seperti Republika, mereka beralih ke web. Kemudian juga ada koran Tempo juga yang sudah tidak terbit korannya, mereka mungkin hanya majalah dan juga media online-nya. Kemudian juga di Sindo juga, yang terakhir itu Sindo, mereka juga tidak terbit korannya. Tapi kita yang masih ada itu Media Indonesia dan Kompas, dan kita tentunya mencari lagi yang memang menyediakan korannya. Nah, kalau dulu memang kita di 2019 kita masih menggunakan koran cetak ya, masih koran cetak. Tapi sekarang ini menggunakan e-paper. Jadi isinya atau memang tampilannya sama seperti koran biasa, cuma bentuknya saja yang digital. Mungkin agak berbeda ya dengan media online dengan e-paper, ini agak berbeda. Kalau clipping digital sendiri banyak peminatnya nggak sih Mas? Peminatnya kalau kita peminatnya masih belum pernah mengukur seberapa ketermanfaatan clippingnya itu. Cuma memang dari respon yang lain itu, ketika waktu itu kita sedang tidak terbit clipping, nah itu ada yang nyari gitu kan, kok clippingnya hari ini nggak terbit. Kita waktu itu karena kita ada kendala di COVID atau apa gitu, memang ada kendala apa gitu yang kita memang tidak terbit di clipping itu. Jadi mungkin ya masih ada yang menanyakan itu, otomatis kan kita juga termotivasi bahwa ternyata memang clipping ini ada juga manfaatnya buat orang lain gitu. Iya. Kalau clipping digital sendiri mulai ada itu sejak tahun berapa? Mulai ada di 2019, itu di bulan September. Itu ketika dulu itu saya ketika saya sedang membuat proyek perubahan ya, proyek inovasi. Saya membuat inovasi, kira-kira apa sih yang akan bisa membuat sebuah inovasi besar gitu kan di perpustakaan. Akhirnya saya ngelihat ada clipping yang konvensional, maka ya ini clipping ini sepertinya bisa dibuat sebagai program inovasi saya gitu. Berarti udah lama ya Mas clipping digital ada di Perpus Kemenak RI? Iya, sudah hampir berarti 4 tahun ya, sudah 4 tahun lebih dikit lah gitu. Dan kita juga memang secara konsisten kita hadir tiap hari, mungkin dari Senin sampai Jumat, dan Sabtu Minggu kita nggak menerbitkan clipping. Kalau clipping digitalnya sendiri itu temanya tentang keagamaan aja atau ada yang lainnya? Kita memang fokus di keagamaan saja gitu kan, karena memang sesuai dengan bidang kita juga, bidang perpustakaannya, dan juga di Kementerian Agama, otomatis secara keagamaannya. Tapi memang ada beberapa berita yang memang di luar seputar keagamaan, tapi memang masih ada beririsannya dengan Kementerian Agama atau dengan keagamaannya. Seperti contoh mungkin ada terkait dengan ada perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, atau ada sekolah memang di bawah Kementerian Agama. Memang di isi berita itu tidak membahas secara teks atau secara ini terkait dengan keagamaan, tapi memang di situ masih berkaitan dengan kita. Maka kita juga masih bisa memilih berita itu sebagai informasi yang ada di clipping, karena memang clipping ini juga bisa jadi sebagai media analisis juga, mungkin buat stakeholder atau buat untuk pegawai-pegawai Kementerian Agama yang membaca clippingnya gitu. Nah, untuk clipping digital sendiri hanya bisa diakses oleh anggota Perpus Kemenak atau bebas siapa aja meskipun belum menjadi anggota bisa mengakses? Kalau untuk akses semuanya bisa diakses ya, jadi siapapun itu bisa akses ke clipping kita. Cuma memang kita mungkin yang memang keinginan mencari atau tertarik dengan keagamaan mungkin ya bisa mencari referensi juga di clipping kita. Jadi kita sediakan juga di clippingnya juga kita sediakan situsnya juga, kita simpan di mana gitu linknya. Kemudian juga kita ada QR-nya juga, ya itu mungkin kalau ingin mencari berita-berita atau isi clipping yang lain mungkin bisa tinggal cari di sana gitu. Untuk clipping digitalnya sendiri tuh meskipun tanggalnya udah selesai masih bisa diakses? Iya, kita punya temu kembalinya juga, kita punya database-nya. Nah, itu kita bisa
bisa dimanfaatkan lah, bisa atau bisa diakses, walaupun dari 2019 pertama kita buat itu bisa diakses semua. Karena mungkin ya karena dulu juga kita kan punya peneliti ya. Kalau dulu kita peneliti, ada peneliti di kita. Nah, mungkin peneliti-peneliti itu juga mau meneliti berita-berita atau meneliti seputar keagamaan atau mengambil referensi di koran atau mengambil referensi di media-media, mungkin bisa melihat di sana gitu. Nah, kalau teman-teman di rumah nih yang lagi pada nonton ingin mengakses clipping digital kita, cara aksesnya gimana, Mas? Itu bisa kita punya ada link tree-nya di sana, mungkin di media sosial kita di Instagram itu ada ininya ya, ada linknya, nanti bisa dipilih clipping digital atau di Bitly clipping digital. Nah, itu bisa diakses. Atau mungkin kalau pernah baca clipping kita mungkin di halaman terakhir itu biasanya ada linknya yang bisa diklik ya, itu bisa diklik nanti bisa merujuk ke database kita. Teman-teman, untuk yang kalau kalian ingin mengakses clipping digital kita bisa lihat di Instagram kita Perpus Kemenak RI atau di Bitly. Bitly.com/clipping digital. Kalian yang ingin mencari berita tentang keagamaan juga bisa lihat di situ. Terima kasih Mas Luki sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menonton.